Selamat pagi buat saudara-saudara semua di banyak tempat. Pagi hari ini saya mau bagikan tentang revival juga ya, karena semalam di 2 hari Rabu malam hari kita mengikuti sesi di YouTube. Saya simak bagaimana hamba Tuhannya dan yang berdoa berkata revival pasti terjadi. Ya, sekarang saya mau bagikan hanya sebagai perenungan saja gitu. Kalau saudara tidak seperti yang saya bagikan, tetap setialah kepada Tuhan, tetap bersemangat karena kita adalah bagian daripada gereja Tuhan ya. Mungkin judulnya sedikit nyeleneh gitu ya. Nah, firman Tuhannya judulnya apakah aku lelah gitu ya. Saudaraku, ini mau bicara tentang revival gitu. Sudah lama kita tuh ikut berdoa bersama ya. Mungkin ada ini pertanyaan-pertanyaan aja. Pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kalau saudara tidak ada di sini, tetaplah setia dengan Tuhan. Sudah lama aku ini ikut berdoa bersama, tapi sepertinya biasa-biasa saja mungkin ada orang yang berkata demikian. Tidak banyak orang mau ikut berdoa bersama, karena mungkin tidak menarik bagi mereka ya. Atau ada alasan lain, susah tidur, susah bangun, segala macam lah dilakukan, dikasih pernyataan-pernyataan. Inilah yang terjadi. Lalu harusnya bagaimana? Saudaraku, berdoa bersama adalah bagian dari kehidupan bergereja. Jadi gereja tidak pernah terpisahkan daripada doa bersama. Firman Tuhan berkata demikian. Gereja mula-mula melakukan doa bersama ya. Maka kita sebagai gereja harusnya tetap berdoa. Kita baca coba kisah Rasul, kisah pasal Rasul 20 dan 24. Ini pengalamannya Paulus yang kita perlu pelajari. Dia berkata demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Inilah orang yang mengalami revival. Ada sesuatu yang berbicara merema di dalam dirinya. Apa yang dikatakan Tuhan? Revival itu banyak tantangan yang akan dialami, saudaraku. Mari kita bahas pengalaman Rasul Paulus ya. Mungkin adakah yang berpikir sudah lama berdoa supaya revival terjadi di gereja kita, tapi tidak melihat tanda-tanda itu. Kelihatannya sama saja berdoa atau tidak. Lalu terbetiklah di batinnya. Apakah akan berhenti berdoa dan bersyafaat? Apakah akan berhenti membaca firman Tuhan? Apakah akan berhenti merenungkan firman Tuhan? Apakah akan berhenti untuk beribadah kepada Tuhan? Semalam saya dengar doanya sungguh luar biasa ya. Revival pasti terjadi. Tetapi saya melihat di YouTube itu yang viewersnya sangat sedikit ya. Ya, cuma sedikit, tidak banyak yang berdoa. Mungkin ada kegiatan lain, saya kurang tahu. Kita mau belajar dari Rasul Paulus bagaimana ia tetap berjalan dalam panggilannya. Walaupun permasalahan, tantangan itu ada sekali. Gereja harus bergandengan tangan untuk mengalami revival, tidak bisa sendiri-sendiri.
Saudara, kita lihat pengalamannya Paulus, penjara dan kesulitan lainnya ia selalu hadapi. Kalau saya membaca kitab-kitabnya Rasul Paulus, saya tidak melihat Rasul Paulus berdoa agar ia kaya atau mengalami keberhasilan yang menyenangkan daging atau egonya. Tetapi Rasul Paulus fokus terhadap panggilannya di dalam Tuhan. Penjara dan kesulitan tidak memberhentikan untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Rasul punya tujuan yang pasti dan jelas, yaitu Kristus Yesus. Tantangan demi tantangan yang dialami Rasul Paulus menggerakkan revival atas dirinya. Dan ia melihat buah pelayanannya di banyak bangsa-bangsa. Inilah waktunya buat kita semakin sungguh-sungguh dalam melayani jiwa. Melayani jiwa-jiwa. Berdoa dan bersyafaat untuk jiwa-jiwa. Kalau kita merindukan revival atau kebangunan rohani terjadi, janganlah kita menjadi anak gampangan atau mudah menyerah. Dan mari bangkit menjadi tentaranya Allah yang tidak pernah menyerah. Apapun tantangan, biarlah kita seperti Paulus memberikan dirinya semangat dalam ikut Tuhan. Jadi saudaraku, saya mau baca firman-Nya tadi yang dari awal. Dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oleh karenanya, saudaraku, mari pagi hari ini kita sama-samakan deklarasi dalam hidup kita, jangan pernah menyerah.